Halo guys, welcome back to my channel. Ya, bingung. Ya, jadi di video kali ini teman-teman semua, cuma mau ngasih tahu aja. Sebenarnya cuma kayak pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai. Ya, karena males juga kalau bikin video-video yang terlalu serius. Bukan malas, kenapa malas di editingnya lama. Ya emang kalau ini berkualitas ya harus kayak gitu teman-teman, harus berani edit yang lama. Intinya aku cuma ngomongkan aja, pengen tahu aja gitu. Maksudnya terima kasih banyak buat penonton semua yang udah menonton film short movie yang aku bikin ini bersama RR Production dan bersama tim-timku, dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar ya. Kurang lebih film berjalan sekitar 1 minggu, 3 hari rekaman, setelah itu 3 hari 4 hari editing. Kok lama banget yang bikin? Sebenarnya editing itu cuma 3 hari 2 hari bisa. Hanya yang bikin lama adalah ketika saya harus memindahkan itu filenya ini dari komputer ke HP, karena saya bagian mewarnai dan filternya itu aku taruh di HP karena lebih enak lah di HP itu. Mungkin kalian lihat ini aku latarnya nggak kayak biasanya di tempat lebar luas, tapi kali ini di meja belajar ya. Meja belajar karena ya kalau itu luas, editingnya harus lama dan harus pakai lighting yang juga cukup wow. Soalnya tinggal lampu toh, walaupun nggak kelihatan jelas tapi setidaknya cepat lah untuk membuat video, karena aku biasanya selalu usahain seminggu sekali upload. Minum sebentar tadi, haus. Jadi ini kopi sejati buat teman-teman yang nggak tahu, yang mau beli nanti silahkan langsung hubungi IG yang akan taruh di deskripsi ya. Udah habis kayak apa, kita lanjut lagi barusan ya, membahas soal film itu. Filmnya alhamdulillah dalam syuting berjalan lancar, walaupun aku kasih ke kalian di film itu ada behind the scene yang berkali-kali aktornya itu salah, mulai dari yang jadi Bambang itu salah. Kalau gitu sebenarnya kalau semua behind the scene saya masukkan mungkin ada sekitar 5 kali lebih ya teman-teman. Hanya yang membuat itu tidak salah adalah tidak saya tunjukkan semua, tapi kalau aku tunjukkan semua mungkin kalian akan ngakak semua. Setelah itu yang nggak jadi pur itu sekitar 3 lah dia. Yang paling banyak salah aku, karena aku salah selalu di namanya. Itu sebenarnya nggak penting sih di video ini, karena kalian juga bodo amat, yang penting jadi filmnya gitu aja ya. Intinya film yang aku kemas ini yang mulai dari konsep dan ide. Sebenarnya konsep dan ide itu aku dan Rafael Adrian. Rafael Adrian itu siapa sih? Rafael Adrian itu yang jadi pur, yang mengemas, nanti yang membiasakan RR Production. Siap, kita kemas dengan baik. Setelah aku dengan tim coba bicarakan gini. Setelah itu oke, deal, baru kita bikin teksnya. Ya, kita kemas dan kita konsep dulu. Awal-awal itu sih kalau dari kita semua. Dan yang perlu diketahui bahwasanya film ini sebenarnya film lomba teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, tumben ini kayak apa namanya, kayak serius banget, kayak tunggu banget, kayak Raska posting kan. Aku kan jadiin IG story itu tak kasih waktu sekian jam akan rilis, karena ini adalah film yang aku bikin karena lomba. Kayaknya dengan kalian nonton itu kalian sudah mensupport kami dalam perlombaan ya. Itu terima kasih banyak udah nonton. Itu hampir sekitar berapa, 100 orang lebih ya, kurang lebih. Drama itu yang kedua, film ini sempat diundur jadwalnya di dalam video yang ini nih. Nah ini di atas tuh nanti ditonton aja ya. Itu tuh sekitar berapa kali, 1 kali 2 kali ada dibicarakan tuh 2 kali dibicarakan kira-kira jadwalnya mau tetap diundur. Akhirnya kita pilihkan untuk tetap diundur karena pertama ya, kalau kalian mau lihat kenapa diundur, lihat aja video yang tadi itu ya. Intinya dari tanggal yang seharusnya tanggal 22 jadi tanggal 23 ya. Mungkin kalian bingung kenapa sih tolong menolong, kenapa harus kayak temanya itu, karena kenapa judulnya tolong menolong gitu ya, karena itu sudah kebijakan dari panitia lombanya. Jadi ada tiga tema, karena sosial itu lebih banyak yang bisa kita tangkap, tolong menolong, interaksi gitu kan lebih banyak. Jadi kita lebih memilih, saya dan tim lebih memilih kita pilih ke sosial saja karena lebih mudah mencari judulnya, mudah ke teksnya, dan mudah dalam mengonsepnya. Nah, itu di video kali ini nggak hanya aku kasih tahu bahwasanya filmnya berhasil berjalan dengan lancar, tapi aku juga akan kasih tahu pesan-pesan yang terkandung dalam film itu. Setiap film pasti akan ada pesan
film apapun itu genrenya, komedi, horor, kasih, apalagi itu pasti akan ada satu pesan di dalamnya. Kecuali film kayak action itu pesannya apa, Avenger kayak gitu kan saya juga bingung itu pesannya apa. Intinya setiap film tuh pasti aku yakin akan ada namanya pesan di dalamnya atau isinya. Kira-kira isinya apa sih Las dari short movie yang kamu bikin ini? Dari judulnya aja sudah jelas tolong menolong antara satu sama lain. Judulnya aja tolong menolong, ya kita harus menolong. Tolong menolong itu apa? Salah satunya bersosial. Banyak di lingkungan kita yang nggak mau bersosial. Ya alasannya banyak, karena mungkin dia malu lah, dia males lah, dia apa? Dia mungkin berpikiran bahwasanya ngapain sih aku nolongin dia aja gak pernah nolongin aku, ngapain sih aku ngurusin dia aja gak pernah ngurusin aku. Tapi pemikiran seperti itu yang harus kita benahi. Ketika kita merasa bahwasanya kita tuh nggak penting gitu bersosial, ngapain coba, itu yang sebenarnya harus dibenahi. Kenapa harus dibenahi? Karena ketika kita memutuskan malas aku tuh sama dia, udahlah biarin aja dah, kamu males kayak gitu, ini kayak apa? Kayak kita memutuskan untuk diri kita tuh nggak harus bersosial, masa depan kita nggak ditentukan oleh dia, itu juga salah. Ya emang masa depan tidak ditentukan dari jiwa sosial kita, tapi setidaknya dengan jiwa sosial yang kita miliki, kita saling dekat, berinteraksi dengan baik, saling mensupport satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Ketika kita berhasil, mereka mensupport kita, setidaknya menambahkan semangat kita untuk maju ke depannya. Mungkin aku bahas terlalu dari sosial tiba-tiba ke masa depan itu terlalu luas. Emang gak aku bahas biasanya seperti itu, luas banget. Ya intinya jangan pernah malu bersosial. Ya intinya pesan dari film ini aku ambil kesimpulan biasanya, yuk kita saling tolong menolong, saling memenuhi, saling bersosial agar kita bisa lebih nyaman hidup di lingkungan kita. Tentunya aku juga nggak asal-asal juga kenapa sih milih tolong menolong yang ada hubungannya dengan empati itu, ya karena ketika aku aku membaca di satu artikel katanya Indonesia itu ada di peringkat ke-21 sedunia sebagai jiwa empati yang kuat dan bagus. Berarti dari kesimpulan ini bahwasanya ketika orang Jepang terkenal dengan cerdasnya, ketika orang Jerman terkenal dengan disiplinnya, ketika orang Korea terkenal dengan kreatifnya, terus Indonesia punya apa? Jelas dong, gotong royong, empati itu Indonesia. Indonesia tuh terkenal sekali dengan empatinya. Mungkin kalian ngerasa ya ranking 21 itu terlalu rendah banget itu. Ranking 21 tuh masih mendingan dari yang lainnya. Ketika kita kalah di infrastruktur, setelah itu kita kalah di bidang teknologi, pengembangan teknologi, kita kalah di edukasi, tapi kita bisa menang di empati dan sosial. Nggak usah malu-malu lah. Setidaknya dengan terkenalnya empati dan sosial, Indonesia nggak hanya terkenal dengan kelapa sawit, hutan, pantai, Bali, nggak hanya terkenal dengan itu saja. Aku ingin mewujudkan kasih pesan di film ini bahwasanya yuk itu bersosial, yuk kita kembangkan lagi jiwa sosial kita. Oke tadi tuh setidaknya dengan short film ini bisa bermanfaat lah untuk kalian, untuk bisa memberikan pesan ke kalian bahwasanya bersosial itu juga penting. Sebenarnya hanya itu aja sih yang mau aku sampaikan di video kali ini. Gak usah lama-lama, penting jangan lupa beli kopi sejati intinya. Jangan lupa beli kopi sejati dan jangan lupa selalu bersosial seperti yang ada di film tolong menolong. Ya udah sih. Mantap, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share filmnya, ditonton, di like. Setelah itu jangan lupa di subscribe channelku dan jangan lupa di share video ini biar orang-orang pada tahu apa sih pesan dari film tolong menolong. Ingat, berkaryalah dengan kreativitas sehingga karya yang kalian buat bisa berkualitas. Oke, terima kasih, sekian dari aku. And thanks soon.